Kita ke polemik potongan hukuman Sambo CS. Orang tua Brigadir Yosua mengaku kecewa dengan potongan hukuman yang diberikan kepada para terpidana pembunuh anak mereka. Lalu apakah anulir hukuman mati terhadap Ferdi Sambo menjadi seumur hidup mampu kembali mengurangi hukuman Ferdi Sambo pada kemudian hari? Kita simak laporan khas redaksi. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH. 5 terpidana pembunuh Brigadir Yosua yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf mendapat potongan hukuman setelah Mahkamah Agung memutuskan atas kasasi mereka. Di sisi lain, yakni pihak korban, orang tua Brigadir Yosua yang harus kehilangan anaknya terpukul dengan potongan hukuman para komplotan pembunuh anak mereka. Keluarga almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat yang ditemui di kediaman mereka di Desa Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi pada Rabu mengaku terkejut atas keputusan Mahkamah Agung. Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak yang tengah sakit, mengaku syok setelah mendengar keputusan MA. Keluarga juga mempertanyakan pertimbangan hakim meringankan hukuman para pembunuh anaknya. Memang kita sangat kecewanya. Kecewa itu kita tidak mengetahui asal-usul dan bagaimana rilisnya. Kita sudah mendengar keputusan yang mengurangi hukuman bagi terdakwa. Diumumkan dulu vonisnya, baru rilisnya belakangan. Jadi yang kami harapkan biar kami rakyat kecil ini menjadi pembelajaran, seharusnya kemarin itu disiarkan secara langsung. Sebelumnya pada Selasa, sidang putusan berlangsung tertutup selama kurang lebih 4 jam. Mahkamah Agung memutuskan untuk mengubah hukuman mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdi Sambo, dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Selain Sambo, Mahkamah Agung juga mengubah hukuman istri Ferdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, dari pidana penjara 20 tahun menjadi pidana penjara 10 tahun. Ricky Rizal Wibowo yang dijatuhi hukuman 13 tahun diubah menjadi 8 tahun penjara. Sementara Kuat Ma'ruf yang divonis 15 tahun penjara diubah menjadi 10 tahun penjara. Sedangkan Richard Eliezer yang divonis 1,5 tahun penjara per 4 Agustus 2023 mendapatkan cuti bersyarat. Statusnya berubah dari terpidana menjadi klien pemasyarakatan. Sangat menyesal. Terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Pidana penjara seumur hidup. Anulir hukuman mati bagi Ferdi Sambo dan potongan hukuman bagi 3 terpidana lainnya dinilai sejumlah pihak menjadi celah bagi para terpidana mendapat keringanan hukuman kembali. Pengamat hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, mengungkapkan Ferdi Sambo dimungkinkan mendapat keringanan hukuman dari seumur hidup menjadi 20 tahun penjara jika terpidana berkelakuan baik. Hal ini pun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru dan akan berlaku pada tahun 2026. Mengacu pasal 69 KUHP, Ferdi Sambo bisa memperoleh keringanan jika menjalani pidana penjara minimal 15 tahun. Belum lagi dapat umpamanya kalau dia berbuat baik di dalam donor darah, terus dia menyumbangkan tenaga atau pikiran bahkan hartanya, nah itu juga bisa mengurangi hukuman gitu ya, karena itu dia dianggap berbuat baik kalau hukumannya tertentu. Tetapi kalau hukumannya seumur hidup ya, maka perlu waktu 10 tahun lebih gitu untuk menilai dia bisa dirubah menjadi hukuman tertentu. Dalam hal ini umpamanya seumur hidup diganti menjadi 20 tahun. Sebelumnya proses hukum pembunuhan Brigadir Yosua terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 sempat mendapati rintangan karena skenario Ferdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri. Besarnya kekuatan Ferdi Sambo yang saat itu berpangkat Inspektur Jenderal atau Irjen mampu menggerakkan puluhan anggota Polri
untuk menutupi kasus ini. Di antaranya bahkan perwira menengah dan seorang jenderal, yakni Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Kadrop Paminal di Propam Polri yang akhirnya dipecat dari kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia. Bakal calon presiden Baca Pres Prabowo Subianto pada Rabu malam berjoget bersama dengan relawan Jokowi Gibran di salah satu wedangan di kota Solo, Jawa Tengah. Sementara itu kaum milenial yang tergabung dalam Ganjar Millennial Center Provinsi Riau deklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024. Baca Pres Prabowo Subianto Rabu malam bertemu dengan relawan Jokowi Gibran di salah satu warung angkringan di kota Solo. Kedatangan Baca Pres dari Partai Gerindra ini disambut meriah oleh relawan pendukung Jokowi Gibran di Solo. Dalam pertemuan tersebut, relawan Jokowi Gibran menginginkan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Di sela-sela acara pertemuan itu, Prabowo sempat berjoget bersama relawan. Sementara itu, dukungan kepada Baca Pres Ganjar Pranowo dilakukan oleh kaum milenial yang tergabung dalam Ganjar Millennial Center di Pekanbaru Riau pada Rabu. Mereka meyakini bahwa Ganjar Pranowo memiliki daya tarik ke berbagai lapisan masyarakat. Slogan "Tuanku ya Rakyat" yang diusung dinilai akan membawa masa depan Indonesia lebih sejahtera, maju, dan tangguh. Mereka berencana untuk memenangkan Ganjar Pranowo melalui gerakan-gerakan intelektual, sosial, hingga ekonomi. Tim Liputan CNN Indonesia. Sampai terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024.